Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Nomor induk mahasiswa saya 23811300607. Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kelas B16. MK Literasi Digital Kitab Kuning dan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Otong Bustami LC MAG. Presentasi ini yaitu dari Kitab Bidayatul Hidayah, Kitab Kuning karangan Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan membahas tentang adab seorang murid. Nah, ini dia Bapak Ibu, Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Nah, untuk memudahkan di sini saya menggunakan Kitab Bidayatul Hidayah buku santri Kediri yang sudah diterjemahkan dan penjelasannya oleh Muhammad Nasir. Nah, ini dia kutipannya. Dari kitabnya itu Adabul Muta'alim. Saya akan bacakan sedikit. Adabul Muta'alimi wa in kunta muta'aliman fa adabul muta'alimi ma'al alim ayyabdahu bil tahiyati wassalim wa ayyuqallila baina yadayhi kalam. Nah, ini seperti ini. Di sini ada keterangannya adab seorang murid dan ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Ya, ini kitabnya. Dan saya juga menggunakan kitab terjemahannya. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita mengutip atau melihat Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dan Kitab Bidayatul Hidayah yang terjemahan, sekarang saya akan mempresentasikan mengenai adab seorang murid dari kutipan Kitab Bidayatul Hidayah. Nah, di sini pendahuluan yaitu pondasi ilmu dan akhlak. Dari Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali adalah pedoman spiritual dan moral. Menurut Imam Al-Ghazali menekankan adab sebagai pondasi utama bagi murid karena keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan tetapi juga kemurnian hati dan keluhuran akhlak. Selanjutnya yaitu niat ikhlas dan mengagungkan guru. Niat yang ikhlas karena Allah, yaitu ilmu yang dicari untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki diri dan membawa manfaat untuk orang banyak, dan bukan untuk berbangga atau berdebat. Selanjutnya itu mengagungkan guru dan dengan sepenuh hati. Murid harus merendahkan diri, tidak mendahului berbicara, tidak mencela, dan duduk dengan hormat di hadapan guru. Disiplin dan adab berbicara, menjaga kedisiplinan dan ketertiban, disiplin waktu dan kesiapan mental mencerminkan kesungguhan. Dianjurkan bangun sahur untuk qiyam dan belajar setelah subuh, menyatukan ilmu dan ibadah. Berikutnya yaitu haus ilmu tidak tergesa-gesa. Keingintahuan terpuji, yaitu haus akan ilmu adalah sifat baik, namun harus disertai dengan kesabaran dan fokus. Kesabaran dalam belajar, yaitu murid tidak terburu-buru menguasai semua hal, melainkan fokus memperdalam sedikit demi sedikit. Praktik berkelanjutan. Ilmu harus dipraktikkan secara berkelanjutan untuk pemahaman yang mendalam. Selanjutnya yaitu tawadu dan istiqomah. Tawadu dan menyadari kekurangan diri, yaitu kesombongan adalah penghalang ilmu. Murid harus menyadari dirinya seperti lautan kosong yang siap diisi, bukan bejana yang penuh. Istiqomah dalam belajar dan berjuang. Ilmu menuntut ketekunan, pengorbanan waktu, dan kesabaran. Pentingnya mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam belajar sangat ditekankan. Berikutnya itu menghubungkan ilmu dengan doa dan tawakal. Usaha lahir, usaha dalam menuntut ilmu harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Permohonan batin yaitu diiringi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang diberkahi, yang disinari oleh doa dan tawakal. Nah, kesimpulannya yaitu ilmu yang sejati dan kebaikan. Menurut karangan karya Imam Al-Ghazali yaitu membimbing murid menjadi arif dan bijaksana. Adab adalah jembatan antara ilmu dan amal, akal dan hati. Murid yang beradab akan menentukan bahwa ilmu sejati menuntut kebaikan, bukan sekedar pengetahuan kosong. Nah, setelah presentasi ini, mari kita belajar bersama-sama untuk mempelajari menggunakan
digital kitab kuning, yaitu dari Google Lens, Google Translate, dan Kamus Al-Ma'ani. Ini dia Bapak Ibu. Di sini saya akan menggunakan Google Translate. Ada menggunakan Kamus Al-Ma'ani. Nah, ini dia Kamus Al-Ma'ani. Ini Google Translate dan satu lagi Google Lens. Saya akan coba mencari salah satu kalimat. Nah, ini ya. Coba saya cari di menggunakan Kamus Al-Ma'ani. Tempelkan di sini. Ada bul muta'alim. Kita cari artinya. Nah, ini dia artinya sangat banyak. Ada bul muta'alim. Nah, ini artinya ada bu. Dan ini contoh kalimat-kalimatnya. Ini untuk Kamus Al-Ma'ani. Dan coba kita mencari artinya menggunakan Google Translate. Nah, ada bul muta'alim artinya etika pelajar. Di sini saya menggunakan laptop dan handphone ya Bapak Ibu. Kita cari lagi kata-katanya. Coba ya. Coba kalimat yang ini. Kita akan copy. Terus kita akan ke Kamus Al-Ma'ani dulu, yang ini hapus dulu. Kita cari. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan Google terjemahan. Nah, ini artinya. Untuk memulainya dengan salam dan kedamaian artinya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari arti yang ini. Ini satu kalimat ya, Bapak Ibu. Kita akan mencoba di Kamus Al-Ma'ani. Ini dia, banyak sekali. Kita mencoba di Google Translate. Ahrok kotahu ditagroka ahlahu lakod ji. Nah, ini bacaannya ya. Artinya, aku membuat lubang di sana untuk mengenangkan penduduknya. Aku telah melakukan hal yang mengerikan. Ini artinya. Oke, sekarang kita menggunakan Google Lens. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba menggunakan lagi Google Terjemah ya. Di sini ada percakapan di Google Terjemah. Terus saya akan mencoba menggunakan pena. Ini ya, gambar pulpen. Coba saya akan menulis kata anak. Anak itu artinya aku atau saya. Coba kita akan menulis lagi ya. Yang ada di kitab Bidayatul Hidayah ini. Artinya aku dulu. Coba lagi. Ada bu. Artinya etiket atau etika. Kita coba.
al a al-alami. Al-alam artinya dunia. Dan kita akan mencoba sudah memesan. Nah, setelah Google terjemah, di sini saya akan mencoba dengan Google Lens. Ya, Google Lens. Coba kita akan scan. Coba kita akan cari terjemahannya. Nah, ini dia artinya Bapak Ibu. Nah, dari ketiga perangkat tadi, dari Kamus Al-Ma'ani, ada Google Terjemah, Google Lens, sangat memudahkan kita untuk mempelajari kitab kuning atau kitab yang lainnya sebagai tambahan ilmu untuk kita ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, dari yang sudah kita pelajari tadi mengenai kitab Bidayatul Hidayah, mengenai adab seorang murid, yang bisa saya kutip dari pelajarannya yaitu kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu bukan sekedar petunjuk awal dalam meniti jalan ilmu, tetapi juga merupakan pedoman spiritual dan moral yang menanamkan nilai-nilai luhur dalam jiwa seorang penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meletakkan adab sebagai pondasi utama bagi murid dalam perjalanannya menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Bagi Imam Al-Ghazali, keberhasilan seorang murid itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akal, tetapi juga oleh kemurnian hati dan keluhuran akhlaknya. Dan untuk pokok-pokok adab seorang murid itu harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah, mengagungkan guru dengan sepenuh hati, menjaga kedisiplinan dan ketertiban, menjaga adab dalam berbicara dan bertanya kepada guru, memiliki rasa haus akan ilmu namun tidak tergesa-gesa. Seorang murid juga harus memiliki sifat tawadu dan menyadari kekurangan diri. Tentunya yang terpenting itu istiqomah dalam belajar dan berjuang menuntut ilmu, dan menghubungkan ilmu dengan doa dan tawakal. Jadi adab dalam menuntut ilmu sebagaimana diajarkan Imam Al-Ghazali itu, kita adalah cahaya yang membimbing langkah seorang murid agar tidak sekedar menjadi seorang yang berilmu, tetapi juga menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Adab adalah jembatan ilmu antara amal, antara akal, antara hati. Jadi seorang murid itu harus menunjukkan adabnya agar menemukan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menuntun pada kebaikan, bukan sekedar pengetahuan kosong tanpa makna. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.